Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertobat dari dosa. Hidup tak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak yang becek di tepian sungai yang jernih. Kadang orang tak sadar kalau lumpur yang melekat di kaki, di tangan, di badan, dan mungkin di kepala bisa dibersihkan dengan air sungai tersebut. Boleh jadi kesadaran itu sengaja ditunda hingga tujuan tercapai. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa, karena ia bukan malaikat yang bersih dari dosa. Selalu saja ada debu-debu lalai yang melekat. Sedemikian lembutnya, terlekatnya debu kerap berlarut-larut tanpa terasa. Di luar dugaan, debu sudah berubah menjadi kotoran pekat yang menutup hampir seluruh tubuh. Menyadari bahwa siapapun yang bernama manusia punya kelemahan dan kekhilafan, maka sudah saatnya kita merenungi diri untuk senantiasa minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Sebelum kita membahas tentang tobat, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang dilahirkan akibat melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah atau larangan Allah. Orang yang melakukan dosa berarti telah bermaksiat. Macam maksiat ini oleh ulama dibagi secara umum menjadi dua, yaitu sakhair dan kabair. Sakhair atau dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak mengakibatkan hukuman di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat. Adapun kabair atau dosa-dosa besar menurut ilmu Ibnu Abbas adalah setiap dosa yang ketika menyebutkannya Allah mengakhirinya dengan kata an-nar atau neraka, kemurkaan, laknat atau azab. Tobat secara bahasa mempunyai arti kembali, sedang secara syar'i adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan meminta ampun atas segala dosa-dosa yang telah ia lakukan dengan janji sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut di waktu yang akan datang, dan mengganti perbuatan dosa tersebut dengan melakukan amal-amal soleh yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Seorang tabi'in, Imam Al-Qalbi rahimahullah, mengatakan tentang tobat, mengucapkan istighfar dengan mulut, penyesalan dengan hati, meninggalkan dosa dengan anggota badan, dan bertekad untuk tidak kembali berbuat dosa. Lalu kapan harus bertobat? Tobat dari dosa harus dilaksanakan segera dan tidak boleh ditunda-tunda, karena penundaan tobat merupakan indikasi ketidakseriusan seorang dalam bertobat.
Di samping itu, penundaan tobat sangat membahayakan jiwa seseorang karena bisa saja ia meninggal dengan tiba-tiba sebelum sempat untuk bertobat. Inilah sebabnya dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita perhatikan dalam ayat ini, Allah menggunakan kata wasari'u yang artinya bersegera. Kemudian kata maghfiratin menggunakan redaksi kata nakirah atau kata yang masih bersifat umum, belum jelas. Ini memberikan isyarat bagi kita bahwa kita semua diperintahkan untuk bersegera, bercepat-cepat menggapai sebuah maghfirah atau ampunan yang mana belum tentu kita gapai. Karena bisa saja kita lebih dahulu dipanggil Allah sebelum sempat bertobat dan mendapatkan ampunan dari Allah. Tobat yang diterima adalah tobat nasuha atau tobat yang sungguh-sungguh, yaitu tobat yang memenuhi syarat. Pertama, menyesali secara serius kesalahan masa lalu. Harus ada perasaan bersalah, bahkan merasa jijik ketika mengingat masa lalu yang buruk. Kedua, mencabut lepas secara total saat ini juga semua perbuatan buruk yang bertentangan dengan agama. Ketiga, meniatkan dengan sungguh-sungguh atau komitmen yang keras untuk tidak kembali ke masa lalu yang buruk. Namun, apabila dosa atau kesalahan tersebut berhubungan dengan hak-hak manusia, maka selain 3 syarat tersebut harus ditambah syarat keempat, yaitu meminta maaf atau minta ridho atau halal atas kesalahan-kesalahan terhadap manusia, orang yang bersangkutan, atau membayar ganti rugi atau mengembalikan barang yang telah diambil itu. Semoga kita semua diberi kesempatan melakukan tobat nasuha. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.